أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima, ayat 38 dan 39. Surat Al-Ma'idah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu BCA PLKI Surabaya untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk senantiasa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, melihat maknanya dan melakukan isinya serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar. Kemudian kita memohon kepada Allah agar bisa mengikutinya. Dan mudah-mudahan kita ditunjukkan jalan yang batil, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari segala perilaku keji dan mungkar. Amin ya robbal alamin.
Kajian kita di surat kelima ayat 38. Setiap kejahatan ada hukumannya. Pelakunya akan dikenakan hukuman. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam dinamakan pencuri. Jadi kita harus berhati-hati, yang namanya setan itu selalu mendatangi kita untuk menyampaikan langkah-langkah setan, di mana bagi orang-orang yang tidak mempunyai iman, maka dia memandang segala perbuatan yang dilakukannya itu oleh setan dikatakan sebagai perbuatan yang indah atau perbuatan yang baik. Padahal namanya pencurian itu hukumnya adalah haram. Jadi kita harus berhati-hati melihat diri kita, betapa susahnya orang mencari rizki karunia dari Allah ini. Oleh karena itu, seluruh jiwa dan raga kita serta harta benda kita, kesemuanya ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dilarang untuk merugikan orang lain, termasuk pencurian ini. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa, dengan kita rajin untuk mengaji dan juga mendirikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita mampu untuk menghindari segala perbuatan keji dan mungkar. Minta tolong Bu Rinda, surat 29 ayat 45. Terjemahan surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, mudah-mudahan yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang didasari dengan ilmu. Jadi ilmu itu termasuk cahaya. Apabila orang itu melakukan suatu perbuatan, kemudian didasari dengan ilmu, maka insya Allah perbuatannya itu menjadi perbuatan yang baik, termasuk bekerja, termasuk melakukan aktivitas sehari-hari kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, ya, kita semuanya ini akan ditakdirkan bisa melakukan suatu perbuatan yang baik, di mana perbuatan yang baik ini nanti hasilnya akan menghasilkan rizki yang halal dan baik. Dan inilah yang kita mohonkan kepada Allah, agar Allah memberikan kepada kita rizki mulia dan makomam mahmudah. Minta tolong Bu Vina, surat ke-9 ayatnya 105. Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin.
Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi kita harus berhati-hati apabila kita ini mempunyai iman didasari dengan ilmu yang bermanfaat, membuahkan namanya amal yang didasari dengan ikhlas dan istiqomah, insya Allah balasan Allah itu lebih baik daripada pekerjaan yang kita lakukan. Bu Desi silakan surat 16 ayatnya 97, Bu. Ya, surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi mudah-mudahan amal ibadah kaum muslimin, kaum muslimat ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang sia-sia, termasuk merugikan orang lain, pencurian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya, termasuk itu ya. Orang yang telah akil balik mencuri harta orang lain yang nilainya sekurang-kurangnya 1/4 dinar dengan kemauannya sendiri dan tidak dipaksa dan mengetahui bahwa perbuatannya itu haram, dilarang oleh agama, orang itu sudah memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan kanan sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat ini. Suatu pencurian dapat ditetapkan apabila ada bukti-bukti atau ada pengakuan dari pencuri itu sendiri. Hukuman potong tangan tersebut dapat gugur apabila pencuri itu dimaafkan oleh orang yang dicuri hartanya dengan syarat sebelum perkaranya ditangani oleh yang berwenang. Pelaksanaan hukum potong tangan dilaksanakan oleh orang yang berwenang yang ditunjuk untuk itu dengan syarat-syarat tertentu. Penetapan nilai harta yang dicuri yang dikenakan hukum potong tangan bagi pelakunya yaitu sekurang-kurangnya 1/4 dinar sebagaimana tersebut di atas adalah pendapat jumhur ulama, baik ulama salaf maupun ulama kholaf, berdasarkan hadis berikut. An Amrata annaha sami'at Aisyata tuhadditsu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, yaqulu la tuqta'ul yadu illa fi rub'i dinarin fama fauqahu. Dari Amrah bahwa dia pernah mendengar Aisyah menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, tangan pencuri tidak dipotong hingga ia mencuri harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah. Seorang pencuri yang telah dipotong tangan kanannya, kemudian ia mencuri lagi dengan syarat-syarat seperti semula, maka dipotonglah kaki kirinya, yaitu dari ujung kaki sampai pergelangan. Kalau ia mencuri lagi
Untuk ketiga kalinya dipotong lagi tangan kirinya karena ia mencuri lagi. Untuk keempat kalinya dipotong lagi kaki kanannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, mengenai pencuri sebagai berikut. Kalau ini semua sudah dilaksanakan, tetapi ia masih juga mencuri untuk kelima kalinya, maka ia ditakzir. Artinya diberi hukuman menurut yang ditetapkan oleh penguasa, misalnya dipenjarakan atau diasingkan ke tempat lain sehingga ia tidak dapat lagi mencuri. Potong tangan ini diperintahkan Allah sebagai hukuman kepada pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Karena Allah Maha Perkasa, maka ia tidak akan membiarkan pencuri-pencuri dan manusia lainnya berbuat maksiat. Allah Maha Bijaksana di dalam menetapkan sesuatu, seperti menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Karena yang demikian itu, apabila diperhatikan lebih dalam, tentu dalam melaksanakannya akan menimbulkan maslahat yang banyak. Sekurang-kurangnya dapat membatasi merajalelanya pencurian. Apa saja yang diperintahkan Allah pasti akan mendatangkan maslahat, dan apa saja yang dilarangnya pasti akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran apabila dilanggar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Ayat 39 pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, ada seorang perempuan mencuri. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, oleh orang yang kecurian. Mereka berkata, inilah perempuan yang telah mencuri harta benda kami. Kaumnya akan menebusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, potonglah tangannya. Kaumnya menjelaskan, kami berani menebusnya 500 dinar. Nabi bersabda, potonglah tangannya, maka dipotonglah tangan kanan perempuan itu. Kemudian ia bertanya, apakah tobat saya ini masih bisa diterima? Ya Rasulullah, beliau menjawab, ya, engkau hari ini bersih dari dosamu, seperti pada hari engkau dilahirkan oleh ibumu. Maka turunlah ayat ini. Perempuan tersebut dari kabilah Bani Makhzum yang sangat mendapat perhatian dari pembesar-pembesar Quraisy. Mula-mula mereka berusaha agar perempuan tersebut bebas dari hukuman potong tangan. Lalu mereka mencari siapa kira-kira yang dapat menghubungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian ditunjukkan Usamah bin Zaid karena ia adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Ketika Usamah bin Zaid mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan membicarakan hal tersebut, maka Nabi menjadi marah dan bersabda, apakah engkau akan membela sesuatu yang telah ditetapkan had dan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Usamah menjawab, maafkanlah saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Sesudah itu Nabi berpidato, antara lain bersabda bahwasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah karena sesungguhnya mereka apabila yang mencuri di antara mereka adalah orang-orang terkemuka,
maka mereka membiarkannya. Apabila yang mencuri itu orang-orang lemah, mereka itu dijatuhi hukuman. Saya demi Allah yang diriku berada di dalam tangannya, andai kata Fatimah anak Muhammad mencuri, pastilah saya potong tangannya. Kemudian diperintahkanlah memotong tangan perempuan itu, maka dipotonglah tangannya. Hadis riwayat Asy-Syaikhan dari Aisyah. Jadi barang siapa bertobat dari perbuatannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi setelah ia menganiaya dirinya dan menjelekkan nama baiknya serta menodai kesucian kaumnya dengan mengembalikan curiannya, maka ia diampuni Allah karena Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang telah bertaubat. Dia Maha Penyayang bagi orang yang rendah hati, yang suka mengakui kesalahannya. Mudah-mudahan dengan istighfar dan taubat serta sholawat serta bacaan tasbih kita, mudah-mudahan segala kesalahan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur, bil barokah, wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, serta seluruh para santriwan santriwati baca Al-Quran yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Nggih, saya tutup dulu ya Bu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.